Halo MOP Lovers, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan kali ini Bunda ditemani oleh Frisly. Hai Bun. Hai, gimana kabarnya? Baik. Dan sesuai dengan request komen-komen kalian, nah hari ini kita mau ngobrolin tentang lokasi-lokasi horor yang pastinya bikin orang juga kayak, hah masa sih? Hah kok bisa sih? Gitu ya kan. Tapi balik lagi, cerita-cerita kita ini menurut penglihatan Frisly dan cerita-cerita riset dari tim. Jadi kalau misalnya kok nggak sama sih gini, kembali lagi, jin itu sifatnya manipulatif. Bisa aja pada saat kalian lihat atau orang lain lihat itu beda-beda karena dia bisa berubah-berubah. Oke, Mobile Lovers, kali ini kita akan membahas kisah gereja yang paling menyimpan banyak kisah horor di dunia. Gereja adalah tempat ibadah bagi kaum Katolik maupun Kristen. Di gereja inilah banyak orang memohon kepada Tuhan untuk mendapat perlindungan dan petunjuk agar kehidupannya lebih baik. Akan tetapi, di balik itu semua, tak disangka ada gereja yang sangat angker dan menyeramkan bagi penduduk sekitar. Dan beberapa lainnya sudah dikenal di belahan dunia. Gereja yang pertama yaitu Gereja Saint Nicholas Pluckley, Inggris. Oke, kalau kayak gitu ini udah ada fotonya. Apa yang Frisly lihat? Bagus banget ya? Kalau dari bangunannya emang bagus, karena kan Bunda nggak ngelihat yang kayak aku lihat. Jadi di sekitaran gerejanya ada kuburan-kuburan, mungkin kayak pastor atau apanya gitu ya. Karena kalau makhluk di luar negeri, mereka tuh nggak seseram hantu di Indonesia, Bun. Kalau di Indonesia kan kita udah terkenal sama kayak pocong, kuntilanak gitu-gitu. Kalau di sana tuh enggak. Mereka pakai baju yang normal, kayak ya orang pada umumnya pakai baju putih terang, terus juga pakai jas, tapi yang membedakan ada yang bentuknya itu manjang ke bawah mukanya. Jadi Bunda tahu falak kayak gitu. Tapi yang aku lihat sebenarnya bukan gerejanya yang seram, karena kayak yang tadi Bunda bilang kan, gereja itu tempat untuk kita memohon kan pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau yang ini aku lihat karena memang daerah sebelumnya itu memang pemakaman umum yang sudah diratakan, terus dibangunlah gereja. Tapi kalau misalnya di luar gitu mereka meratakan, mereka ada misi-misi gitu nggak ya? Kayaknya enggak deh, Bun. Iya ya? Iya, karena buat mereka tuh kayak daripada nggak dipakai buat apa-apa, jadi mendingan dikituin. Terus juga yang aku lihat pernah ada satu rumah yang terbakar tidak jauh dari situ, dan mungkin itu masih termasuk dalam halaman gerejanya, Bun. Satu rumah yang keluarganya semuanya meninggal karena terbakar. Jadi itu dulu sebelum ada gereja Sebelum ini? ada gerejanya, dan itu kelihatan sampai sekarang. Jadi kalau orang yang datang mungkin untuk ibadah malam-malam suka kadang disamperin sama dia, tahu-tahu bau hangus, tiba-tiba dia nyamperin anak kecil mangap, mukanya terbakar. Dia kulitnya tuh nggak kelihatan apa-apa lagi, udah hitam aja, karena itu kelihatan. Tapi sama kan, mau hantu di negara manapun mereka tetap ada tujuan yang mencelakai. Ada yang ya udah cuek, lu bodo amat gitu ya kan. Tapi lebih serem juga kalau misalnya bentuknya kayak manusia tapi ternyata niatnya jahat. Betul, itu dia, Bun. Aku kelihatan banget di sini niat-niat mereka itu adalah menarik orang-orang yang ingin beribadah untuk benar-benar jadi nggak sadar dia siapa, Tuhan dia siapa, agama dia siapa. Jadi kalau misalnya sampai ketempelan sama hantu yang ada di sana, karena aku lihat auranya negatif banget. Aku nggak tahu ini jenis hantu apa, tapi dia seperti orang biasa, cuma auranya negatif banget. Kalau misalnya bisa kebawa kayak linglung, kayak orang yang nggak kenal dia siapa juga. Jadi dia bisa jalan yang nggak tahu dia harus ngapain dan lain-lain. Tapi itu sosok yang paling kuat di situ. Sosok yang paling kuat yang itu. Jadi ganteng banget, laki-laki. Terus coba gantengnya kayak gimana? Boleh. Warna matanya apa sih? Biru. Kelihatan. Kenapa sih kalau misalnya film-film atau ini mereka tuh bayangan matanya biru atau hijau ya? Iya. Kadang matanya sebelah beda lah apa gitu ya. Kali ini kelihatan banget, Bun, makanya ganteng. Rambutnya warna apa? Coklat terang, lebih terang. Terus tinggi, mancung, dan masih muda. Umurnya mungkin sekitar 25-26. Dia meninggalnya kenapa? Nah, yang aku lihat sih dia digantung di salah satu pohon deket situ, dan dia dianggap itu karena salah menyampaikan atau kayak mungkin menarik orang-orang untuk keluar dari gereja, ajaran gereja.
Tapi justru walaupun dia ganteng gitu-gitu, aslinya dia jahat banget. Karena tujuan dia adalah ketika diganggu dan berhasil keganggu sama makhluk itu, kita jadi lupa gitu Bun. Kita nggak tahu kayak dibikin linglung selinglung itu. Berarti kalau misalnya dia itu jatuhnya apa? Iblis kah atau orang yang memegang kepercayaan yang salah? Iya, kalau yang aku lihat sebenarnya aku nggak tahu ini masuknya ke iblis atau apa ya. Tapi menurutku ini masih kalau di Indonesia mungkin ini tuh jin yang kan biasanya jin dipelihara dukun. Nah ini dukunnya yang meninggal. Jadi ada jin yang menyerupai si dukun dan udah pasti kuat banget. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa komunikasi sama mereka atau mereka tuh sebenarnya welcome atau enggak? Mereka pastinya mereka tahu kalau mereka itu udah jadi omongan buat orang-orang luar di sana dan mungkin sampai ke kita juga ya Bun. Cuma yang aku lihat gereja itu sekarang tuh udah kayak jadi tempat yang berusaha untuk disucikan kembali. Dibersihkan Iya, lah kalau dibersihkan misalnya bahasa semuanya. kita ya. Karena yang aku lihat banyak juga orang yang datang di sana ngelihat tuh kayak mayat hidup. Jadi itu kan ada makam-makam ya pastor-pastor yang terdahulu. Banyak orang yang melihat pastor itu berdiri di belakang kayak nisannya. Jadi banyak orang yang berdiri di belakang nisannya itu sekarang. Ini sekarang? Iya, jadi aku ngelihat itu. Dan itu makhluk-makhluk yang berusaha ditunjukkan sama si ganteng tadi. Padahal aslinya itu untuk menarik perhatian biar mereka mendekat, namanya kita mungkin kenal gitu ya. Sama pastor itu bener gak sih, pas kita ngedekat ternyata malah masuk. Dan berusaha untuk dicelakai. Jadi secara nggak langsung kita kayak biasa mungkin kita ngeliat orang itu sih itu bukan sih, Iya. kita yang nyamperin tiba-tiba blek pingsan gitu Iya, kita ya. betul. Kalau misalnya tadi ya aku ya di kacamata orang awam ya, sebelum aku tahu itu Nissan, ini lokasinya bagus banget ya. Tapi pas aku giniin lagi, itu Nissan nggak jadi deh, takut. Karena gereja itu ada di tengah-tengah pemakaman. Dan dulunya tempat itu juga pemakaman. Nggak, itu tuh dia tuh menaruh gereja di situ, itu tujuannya itu apa? Karena mau supaya mungkin lebih tenang, lebih apa, banyak yang ngedoain, jadi ditaruh gereja di situ. Niat awal dari yang membuat sepertinya kayak gitu. Tapi lama-kelamaan yang aku bilang masih ada orang-orang yang ngerasa kalau dia tidak mempercaya tentang agama. Dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada dan berusaha untuk menghancurkan umat-umat yang datang ke sana. Kalau Marsha, dia ngeliat ini apa dia lagi kemana-mana? Marsha sih bilang kalau di sana itu yang serem cuma satu mah. Aku ke distract sama dari luar. Oh, di luar ada apa? Enggak tahu, itu tuh lihat daunnya yang tiba-tiba gerak. Heeh. Tadi aku ngelihat ada yang turun gitu. Turun dari atas. Tangannya panjang, aku nggak kelihatan kepalanya. Kayaknya itu bakalan ada di next foto ini, aku nggak tahu ya. Tapi aku dapat gambaran soalnya. Makanya mungkin jinnya menyerupai. Tadi tiba-tiba gerak dan aku langsung lihat kayak tangan turun, tapi aku nggak lihat. Iya, aku nggak lihat mukanya, aku lihat kepalanya. Positifnya angin. Dan gereja selanjutnya adalah gereja St. Paul's Episcopal Church, Florida. Dan ini dia fotonya. Ini bagus sih, nggak ada. Hah, masih? Enggak, ini serem. Kira-kira ada sosok apa yang mengerikan di gereja ini, atau apakah sosok lain yang memiliki niat jahat? Iya. Atau Jadi aku ngeliat auranya tuh ada bulat. Nah biasanya kalau misalnya aku ngeliat sampai auranya jelas banget kayak gitu, ada iblis. ini kan gereja? Karena adanya persekutuan Bun. Ada yang menyerahkan tubuh, semuanya, pikiran, hati, semuanya yang diserahkan untuk si makhluk yang paling kuat tersebut. Berarti ini memang bukan gereja dong? Awalnya ini gereja, ini tempat untuk orang beragama ya Bun ya. Tapi lama-kelamaan banyak orang yang datang ke sana ramai-ramai dan itu mereka menarik orang-orang yang ada di sana dan membuat penyimpangan. Yang pertama aku ngelihat kalau pastornya itu berusaha sama mereka tuh dilengsarkan gitu, dijatuhkan. Biar ganti. Nah ketika ganti orang itu ternyata dia memang punya niat lain, yaitu mempunyai mungkin kayak sekte pemujaan baru dan lain-lain, dan mereka mengabdikan diri mereka ke iblis. Jadi kelihatan. Dan jemaatnya banyak? Pengikut ya jatuhnya, Iya. bukan jemaat ya. Kalau sekte itu kan mereka Penuh terus sih Bun. masih. Iya, karena yang aku lihat walaupun udah banyak korban yang sudah dinyatakan untuk digagalkan biar sektenya itu tutup gitu ya. Jadi orang-orang yang pengikutnya itu memang disengajakan untuk secara beramai-ramai sama umat beragama, tapi tetap aja itu tidak menurunkan keinginan mereka kalau mereka mau membuktikan kalau yang paling kuat itu adalah iblis, bukan Tuhan.
Terus iblis yang di situ sosoknya kayak apa? Aku nggak tahu, aku dapat gambaran, aku dapat bisikan-bisikan doang, sama aku ngelihat jelas banget sosoknya itu seperti atasnya tuh kayak perempuan tapi warnanya merah. Jadi kayak bentuk, Bunda tahu kan kalau kita lagi nyalain lilin, api yang keluar tuh pelan, kayak bentuknya dulu kecil baru gede, bentuknya seperti itu. Jadi dia tidak mempunyai kayak kita bahu gini, tapi dari perut itu langsung ke atas dan itu langsung ke mata. Terus aku ngelihat giginya tuh pada runcing kayak gigi buaya yang runcing semua gitu, kayak segitiga semua giginya, dan aku tidak melihat adanya lidah di makhluk itu. Itu sosok iblis itu? Kayaknya, karena aku ngelihat sosok itu paling gede di depan pintu dan tingginya itu itu kan di atas ada salib, di bawah salib ada kayak apa sih itu, kayak ventilasi ya atau apa ya, tingginya sampai ke sana. Dan kayaknya yang aku lihat di sini jemaatnya atau pengikutnya itu bukan mereka memilih umur. Jadi dari umur berapa sampai berapa. Kalau yang sudah di atas 40 tahun gitu udah nggak boleh ikut ke sana. Dan cara mereka untuk menjatuhkan si pastor, untuk melengsarkan si pastor, dia membuat orang-orang percaya kalau pastor tersebut melakukan kesalahan dengan cara melecehkan perempuan. Jadi pastor itu sampai dibikin ngerasa bersalah, dikatain bareng-bareng, sampai dikasih bener-bener bikin kayak dibuat sampai penyesalan. Psikologis ya? Iya, keganggu. Dan pastornya itu akhirnya loncat dari atas. Yang kayak kerucut? Iya, yang di atas. Yang square itu ya? Iya, yang square itu di atas. Aku lihat dia sampai lompat karena emang tujuannya biar pastornya itu benar-benar sampai meninggal. Kalau misalnya nggak meninggal, mungkin pastornya akan bilang kalau ajarannya itu tidak benar dan lain-lain. Tapi ini dibikin dulu pastornya ngerasa bersalah dan orang-orang percaya kalau pastornya yang salah. Tapi kira-kira kita bisa komunikasi nggak sama Marsha di sini? Apa yang Marsha lihat? Bisa sih, biar Marsha yang jelasin kali ya. Kalau dari dia lihat. Halo semuanya, Iqban Marsha. Halo Marsha. Hai kakak. Marsha lihat nggak foto-foto yang tadi Ya, dilihat? sudah datang ke tempat sana. Katanya ada iblis. Iya, kakinya besar dan berselaput. Lalu tangannya panjang sekali. Berselaput? Ya, tetapi kak, kalau dia sedang menjadi orang dan seperti manusia, dia akan sangat cantik, mempunyai rambut sangat panjang, lalu ditutup dengan kain berwarna putih. Kenapa tutup kain putih? Karena pemujaannya harus menaruh badan di tengah-tengah, lalu ditutup kain putih, lalu semua yang datang harus memegang pisau dan bertusuk-tusuk. Hah? Kok takut, serem? Terus ada sosok apa yang Marsha lihat? Marsha lihat ada yang bertanduk? Siapa pengikut di sana seperti tinggi-tinggi tapi mempunyai tanduk. Tapi itu pengikut dari makhluk yang besar itu ya. Pengikutnya banyak? Banyak sekali. Karena mereka mengikuti satu tubuh harus diikuti oleh 3 makhluk. 3? Ya. Tujuan mereka apa? Ingin menarik agar tetap tinggal di sana, tetap bersama dengan mereka. Yang mereka mau itu apa? Mereka tetap ingin selalu tidak tua. Tidak tua? Ya, ingin ketika mereka melakukan apapun akan menjadi pahala. Tidak dosa. Tidak rusak. Tidak dosa. Tidak dosa. Pahala. Jadi apapun yang mereka lakukan akan bagus. Tapi kan yang mereka kasih di situ apa? Orang-orang yang ditusuk-tusuk itu apa? Orang siapa? Orang yang masih berusaha meyakinkan mereka bahwa agama dan Tuhan itu ada. Tadi kata Visi di sini ada satu makhluk yang jatuh itu Marsha lihat. Ya, Itu dia berusaha menyerupai makhluk yang seram, tapi tidak apa, hanya mengganggu sedikit saja. Dia dari di sini atau tidak dari luar? Dari Indonesia. Oh, ya sudahlah kalau kayak gitu.
Ya kakak. Marsha nanti main-main lagi ya sama kakak. Ya kakak, aku senang sekali. Karena kalau dia sedang lari-lari, aku bilang tidak boleh cepat-cepat ya. Kakak Iya. tadi ya, ya Dia lari kakak. cepat sekali. Oke kalau kayak gitu, thank you Marsha. Bye-bye kakak. Aku tadi tanya itu apa? Oh enggak, dari Indonesia. Oh maksudnya aku kira aku tadinya mau nanya Marsha dari yang di lingkungan sini atau lingkungan luar. Dia jawabnya bukan arah. Iya, salah juga sih aku nanyanya. Iya Bener sih. Dia dari sini bukan. Iya, bukan dari, maksudnya dari sininya dari foto bukan, enggak dari Indonesia. Salah juga. Maksudnya aku dari rumah ini atau dari luar gitu. Iya. Tapi Kayaknya nggak dari luar. Ya, kembali lagi kalau misalnya Bunda tuh mau ngingetin segala sesuatu yang kita lakukan, tolong kita kalau misalnya berdoa itu ya berdoa pada yang tepat gitu. Betul. Karena jangan sampai ntar ada yang brainwash atau apa gitu kan, kepercayaan malah disalahgunakan sama orang tuh. Apalagi zaman sekarang banyak banget ya Bun, cara orang buat ngeyakinin tuh banyak banget caranya gitu. Yes. Kayak dia berusaha untuk bilang kalau dengan kamu mengikuti ini, enggak kok kita ngebunuh orang yang benar. Kan kalian nggak tahu sebenarnya dia punya dosa apa sama kalian, nggak bisa kayak gitu. Dan gitu. biasanya tetap dimanipulasi dengan banyaknya kayak gue tuh kayak gini berhasil, Iya, gue tuh bener. kayak gini, dan jangan sampai kita diperbudak atau di Kendalikan. sama ya kalau kata orang duniawi ya, uang, materi kan, kalau kayak gitu bisa dicari dengan cara yang lain yang lebih halal gitu. Dan kembali lagi kalau misalnya jin itu sifatnya manipulatif, bisa jadi cerita yang tadi kita ceritakan pada saat kalian kesana, mungkin kalian jalan-jalan lagi keluar, kok beda? Iya. Atau mungkin kalian bisa melihat bener ya, Iya. gitu ya kan? Ya sudahlah kalau kayak gitu. Thank you Frisly dan Sama-sama, Marsha. Dan pokoknya aku mau ngingetin lagi buat MOP Lovers di rumah, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android, dan bagi pengguna iOS harap sabar dulu. Oke, thank you pokoknya buat hari ini, dan kalian bisa komen di bawah lokasi mana lagi yang mau kita ceritain. Dan sampai jumpa di episode berikutnya Sisih Dunia. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.